everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke teori atom. Teori atom yang pertama, ini adalah model atom yang dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803. Beliau mengatakan bahwasannya atom ini adalah bagian yang paling kecil dari penyusun materi. Jadi misalnya kamu punya suatu benda, terus kamu potong terus sampai bagian yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, itu namanya adalah atom. Gitu ya. Jadi atom adalah bagian yang paling kecil dari suatu materi, gitu ya. Oke, atau si John Dalton ini mengatakan bahwasannya atom ini layaknya seperti bola pejal gitu ya nak ya. Jadi Dalton's atomic model itu beliau menyatakan bahwasannya atom itu seperti bola pejal gitu ya, dan dia adalah benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian teori yang kedua ini adalah model atom dari J.J. Thomson. J.J. Thomson melakukan percobaan yang namanya adalah tabung sinar katoda ya. Beliau mengatakan bahwasannya atom merupakan bola pejal, sama ya kayak si Dalton tadi, cuma bedanya di sini ada tambahannya. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya, seperti roti kismis. Tahu ya roti kismis ya? Jadi ini roti. Misalnya roti, kismisnya kan tersebar di atas-atasnya ya nak ya. Nah ini kismis gitu kan. Nah kismis ini dianggap sebagai elektron, jadi elektronnya tuh menyebar ya. Kemudian secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Karena ada muatan positifnya gitu ya. Jadi ada muatan positifnya yaitu atomnya, bolanya, rotinya itu muatannya positif. Tapi kismisnya itu muatannya negatif. Makanya positif sama negatif kan jadinya netral ya. Nah ini adalah tabung percobaan sinar katoda yang diajukan oleh J.J. Thomson. Kemudian yang ketiga adalah model atom milik Rutherford. Rutherford ini melakukan percobaan juga layaknya J.J. Thomson. Kalau J.J. Thomson tadi tabung sinar katoda, kalau Rutherford ini melakukan percobaan penghamburan sinar alfa. Yang dari percobaan ini didapatkan hasil bahwasannya atom itu terdiri dari inti-inti yang bermuatan positif. Kemudian massa atomnya hanya terpusat pada inti atomnya saja. Elektron-elektron yang bermuatan negatif itu beredar mengelilingi inti, serta jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Ini ya, ini model atom dari Rutherford ya nak ya. Oke, nah ini adalah percobaan penghamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford. Nah di dalam percobaan ini didapatkan beberapa hasil yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Ini hasil-hasil dari penghamburan sinar alfa. Oke, kemudian yang keempat ada teori atom model Niels Bohr. Nah Niels Bohr ini mengemukakan bahwasannya elektron itu beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu gitu ya. Sama halnya seperti planet mengelilingi matahari. Nah planet itu punya orbitnya, punya lintasannya sendiri gitu kan ya. Maka elektron juga sama, elektron itu beredar mengelilingi inti tapi pada lintasan yang tertentu. Ya. Kemudian elektron bergerak tanpa menyerap ataupun melepas energi. Setiap lintasan elektron memiliki tingkat energi tertentu. Tingkat energi paling kecil adalah yang paling dekat dengan intinya. Nah ini ya, ini intinya, ini adalah kulit yang pertama, kulit yang kedua, dan seterusnya. Ya. Kemudian elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan lain. Jika berpindah dari kulit yang dalam ke kulit yang luar, maka elektron memerlukan energi dan sebaliknya. Tuh ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait model atom Bohr. Sekarang kita masuk dulu ke model atom modern atau yang namanya adalah mekanika kuantum.
Nah, menurut mekanika kuantum, elektron ini memiliki sifat dualisme. Jadi sifatnya ada dua ya. Dia bisa digolongkan sebagai materi dan bisa digolongkan juga sebagai gelombang. Makanya sifatnya ada dua, sifat materi dan sifat gelombang. Kemudian gerakan atom pada lintasannya berupa gerakan gelombang, sehingga tidak mungkin berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu, tapi berupa kebolehjadian ditemukannya elektron pada daerah tertentu di sekitar atom. Apa sih bedanya dengan teori yang sebelumnya ya? Kalau teori sebelumnya dia mengemukakan bahwasannya lintasannya elektron itu hanya bulat saja. Ya, ternyata di teori yang berikutnya dia menyatakan bahwasannya gerakan atom tuh nggak mungkin lurus-lurus aja, tapi bentuknya kayak gelombang, gitu ya. Nah, maka tidak mungkin bentuknya itu bulat seperti ini, tapi melainkan dia bentuknya adalah sebagai gelombang. Kenapa? Karena elektron itu punya dualisme sifat, yaitu sifat materi dan sifat gelombang. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.